Pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Luar biasa Bu. Tolong bersihin dulu kelas kita ya, supaya kita bisa memulai pelajaran kita. Bersih sampah ya, sudah selesai Bu. Ini papan tulisnya tolong dibersihkan dulu, dihapus. Kelas Bu. Siapa ketua kelasnya? Grace Bu. Grace, tolong bersihkan ya nak. Iya Bu, sebentar ya. Oke, Ibu mau mengabsen dulu ya. Bersihin telinga. Grace, Mari Bu. Juni, Ada Bu. Ezra, Ada Bu. semua hadir ya, ini nggak ada yang absen. Ada semua Bu. Oke, ketua kelas tolong pimpin doanya supaya kita bisa memulai pelajaran kita. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa untuk agama dan percaya sama Tuhan. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Kepada Ibu kita berhormat. Selamat pagi Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Berdiri yuk semuanya. Jadi ice breaking kita hari ini itu cluenya adalah ikuti apa yang Ibu bilang. Ikuti apa yang Ibu bilang. Nah, di sini ada kuda dan sapi. Ikuti ya apa yang Ibu bilang. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Ada berapa kuda? Salah. Ada berapa kuda? Betul. Cluenya ikuti apa yang Ibu bilang. Sekali lagi ya. Sapi, 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 sapi. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Kuda, 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 kuda. Ada berapa jumlah sapi? Ada berapa jumlah sapi? Betul. Berarti semua udah konsentrasi ya. Sudah Bu. Jadi semuanya bisa duduk. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu materi hari kita hari ini tentang apa? Dari yang baca ya materinya kemarin. Materi kita hari ini tentang pengendalian sosial. Ibu akan membantu materinya terlebih dahulu ya. Oke, itu materi kita hari ini tentang pengendalian sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu yaitu untuk kalian itu mampu untuk mendeskripsikan mengenai pengendalian sosial. Yang kedua, kalian mampu untuk mendeskripsikan mengenai jenis-jenis dari lembaga pengendalian sosial. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk mendeskripsikan jenis pengendalian sosial. Dan yang terakhir itu kalian mampu untuk memahami bagaimana cara-cara pengendalian sosial tersebut. Nah, oke baik, semuanya sudah paham tujuan kita hari ini? Sudah Bu. Terlebih dahulu
yang membangkang atau tidak mematuhi aturan-aturan yang menurut dengan norma-norma atau nilai-nilai yang telah disepakati. Jadi intinya pengendalian sosial itu diartikan sebagai cara atau masyarakat itu untuk mencapai ketertiban sosial sehingga tercapailah suatu ketertiban sosial itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa sih tujuan dari pengendalian sosial itu? Ada yang tahu tujuannya? Tujuan dari pengendalian sosial ini adalah untuk terciptanya ketertiban sosial. Karena tanpa adanya ketertiban sosial ini, masyarakat akan tidak memiliki perasaan aman untuk melakukan peranannya. Makanya pengendalian sosial ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial supaya masyarakat itu dapat melaksanakan peranannya itu dengan perasaan yang aman. Pengendalian sosial ini berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada preventif dan yang kedua represif. Preventif ini diartikan sebagai usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya seperti ini, misalnya kalian memakai helm atau membawa SIM sebelum kalian berkendara. Nah itu kan usaha pencegahan sebelum kita ditilang oleh polisi. Itu yang dimaksud dengan preventif. Kedua itu ada represif. Nah represif ini adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran untuk memulihkan keadaan kembali pulih. Nah biasanya seperti ini, jika kalian tidak memakai helm atau membawa SIM, kalian akan ditilang. Nah ditilang dan diberikan hukuman. Nah kalian akan memberikan beberapa solusi kepada polisi. Kalian akan memberikan apa sih solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut mengenai jenis dari lembaga pengendalian sosial. Nah, jenis lembaga pengendalian sosial ini dibagi menjadi 5. Pertama itu ada sekolah. Nah, sekolah ini merupakan lembaga pengendalian sosial yang sangat penting untuk melaksanakan kewajibannya di sekolah. Jadi sekolah ini memberikan wawasan serta pengetahuan kepada peserta didik untuk bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang telah disepakati. Fungsi pengendalian sosial di sekolah ini dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah, para guru, guru BK, dan juga wali kelas. Nah, mereka ini akan memantau peserta didik yang datang ke sekolah. Contohnya, Ibu kasih contoh seperti ini. Jika kalian terlambat di sekolah, maka sekolah akan memberikan hukuman kepada kalian jika kalian terlambat sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh aturan sekolah tersebut. Yang kedua itu ada polisi. Nah, polisi ini merupakan lembaga pengendalian sosial kedua. Nah, polisi ini memiliki alat untuk melaksanakan pengendalian sosialnya, yaitu hukuman yang bersifat tegas dan tertulis. Seperti contoh yang dibahas tadi, jika kalian kena tilang atau kalian tidak membawa SIM, kalian akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang tertulis. Yang ketiga itu ada pengadilan. Nah, pengadilan ini merupakan lembaga yang melaksanakan pengendalian sosialnya itu untuk mengadili. Nah, untuk mengadili serta untuk memberikan hukuman dan menyelesaikan masalah. Biasanya di pengadilan ini yang melaksanakan fungsi pengendalian sosialnya itu ada 3. Yang pertama itu jaksa, hukum, dan juga pengacara. Itulah yang memberikan hukuman atau untuk menyelesaikan masalah, untuk memberikan hukuman, dan juga untuk mengadili orang yang bertindak atau berperilaku menyimpang tersebut.
sosial bagi masyarakat yang mengadopnya. Jadi di dalam adat ini kita harus mengikuti pedoman-pedoman yang telah disepakati oleh masyarakat yang berada tadi. Misalnya kita perobatan nih menikah, itu pasti ada adatnya. Kalau kita melenceng dari adat tersebut, maka kita akan digosipi oleh orang-orang yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Dan yang kelima itu ada lembaga agama. Nah, lembaga agama ini merupakan lembaga yang memiliki peranan yang sangat efektif untuk melaksanakan pengendalian sosialnya, di mana lembaga agama ini memiliki aturan-aturannya itu sesuai dengan syariat agama. Jadi misalnya agama kalian harus mematuhi, misalnya tidak boleh sembarangan makan di depan pintu, itu kan aturan. Jadi kita harus mematuhi. Yaitu jenis pengendalian sosial. Nah, jenis pengendalian sosial ini ada cemoohan, teguran, pendidikan, agama, gosip, dan juga pengucilan. Nah, cemoohan ini diartikan sebagai itu berupa mengejek, menghina, atau juga mencela orang lain. Itu termasuk jenis pengendalian sosial. Dan yang kedua itu teguran. Nah, teguran ini itu kita mengkritik, memperingatkan, dan menasihatkan seseorang. Misalnya di sekolah kita ditegur untuk memotong rambut bagi yang laki-laki ya, untuk merapikan rambutnya seperti itu. Dan yang ketiga itu pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan proses pengubahan sikap atau perilaku melalui pengajaran. Nah, contohnya itu misalnya pendidikan moral yang ada di sekolah. Melalui pendidikan moral kita diajak untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati. Dan yang keempat itu ada agama. Nah, agama ini diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang lain dalam agama tersebut. Misalnya setiap hari Minggu kita diwajibkan untuk kebaktian di gereja seperti itu. Dan yang kelima itu ada gosip. Nah, gosip ini merupakan diartikan sebagai obrolan tentang orang lain atau cerita-cerita negatif tentang seseorang. Biasanya gosip ini tidak berdasarkan fakta atau data yang empiris ya. Yang keenam itu pengucilan. Nah, pengucilan ini diartikan sebagai membuang atau mengeluarkan dari lingkungan. Nah, jika ada seseorang yang melanggar aturan atau di lingkungan tersebut, mereka akan dikucilkan atau dibicarakan bahwa orang ini tidak melakukan perilaku yang menyimpang di lingkungan tersebut. Sudah mengerti mengenai jenis pengendalian sosial? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut mengenai cara-cara pengendalian sosial. Kita lanjut mengenai cara-cara pengendalian sosial. Nah, cara-cara pengendalian sosial ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, melalui tekanan sosial, dan juga melalui kekuatan. Nah, dari tiga cara ini kita bisa melaksanakan pengendalian sosial tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas kan? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan kelompok untuk diskusi. Nah, kelompoknya Ibu bagi sendiri atau kalian yang milih? Ibu aja, Bu. Oke, seperti ini aja ya. Grace sama Desi, Ezra sama Juni. Oke, Bu. Jadi kalian di sini akan mendiskusikan mengenai bagaimana cara jika pengendalian sosial itu tidak dapat dilaksanakan, lembaga pengendalian sosial itu tidak dapat dilaksanakan. Kalian bisa cari itu sumbernya dari jurnal maupun dari buku paket kita, buku paket sosiologi kita ya. Mengerti? Oke. Kita mulai aja ya diskusinya sekarang. Ya. Bisa dimulai diskusinya. Ada yang tidak dimengerti? Oke, ada yang tidak dimengerti mengenai diskusinya? Nanti kalian bisa cari sumber-sumbernya melalui paket sosiologi. Kalau
kalian. Sebentar dulu. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai dari teman saya Desi. Baik, jadi konsekuensi dari tidak berfungsi lembaga-lembaga sosial itu, yaitu di mana pengendalian sosial atau sosial kontrol merupakan pengawasan masyarakat yang dalam arti dapat dilakukan oleh individu terhadap individu terhadap kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya, atau oleh sebuah lembaga sosial yang menyangkut segala aktivitas agar yang diawasi itu menaati kaidah-kaidah dari nilai sosial yang berlaku. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya Grace. Selanjutnya, pengendalian sosial itu bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara stabilitas dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai suatu keadaan damai melalui keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Presentasi yang bagus. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Jadi sistem pengendalian sosial itu merupakan pengawasan oleh masyarakat dari segi sifatnya. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif, yaitu usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Bersifat represif, yaitu apabila telah terjadi pelanggaran dan diupayakan supaya keadaannya dapat pulih kembali atau bisa hubungan atau antara bebannya. Sistem dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas memberikan peranan besar yang dapat menjaga dan memberikan keamanan bagi individu dalam menjalankan perannya, juga bagi ketertiban masyarakat agar terjaga keutuhan masyarakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila salah satu unsur pengadilan sosial ini berfungsi, maka masyarakat tidak memiliki lembaga yang dapat melaksanakan fungsi pengendalian sosial. Karena lembaga memiliki fungsi untuk satu, alat pendidikan. Dengan adanya berbagai macam lembaga sosial, anggota masyarakat sadar untuk mematuhi peraturan. Masyarakat telah mengharuskan warga untuk bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, sikap, dan perbuatannya. Yang kedua, penegak peraturan. Peranakan macam peranakan melihat, mengendalikan, dan mengharuskan anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan. Sumber jawaban kami ini dari jurnal sosial, tapi tadi nggak sempat dicatat linknya, Bu. Apa ya? Oh ya benar, nggak apa-apa. Ya, Bu. Sekian masalah presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, berarti kedua kelompok sudah memahami apa sih dari konsekuensi bila tidak adanya lembaga-lembaga sosial tersebut. Maka masyarakat itu akan melakukan perilaku yang menyimpang, yang terjadi perilaku yang menyimpang itu tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Nah, berarti semua sudah mengerti kan? Di sini Ibu akan memberikan kuis kepada kalian supaya kalian juga lebih mengerti mengenai materi hari ini. Semua sudah siap untuk kuis? Siap, Bu. Oke, kuis ini Ibu ada buat 10 soal. Jadi kuis ini aturan mainnya itu ini berkelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi siapa kelompoknya yang paling banyak menjawab itu yang akan Ibu kasih penghargaan. Nah, oke Bu. Kita mulai ya. Sistemnya bagaimana, Bu? Sistemnya ini Ibu kasih pertanyaan, kalian acungkan tangan untuk menjawab. Siapa cepat, itulah yang dapat. Oke, Bu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Kita mulai ya kuisnya. Oke, Bu. Soal pertama. Nah, apabila kita mengendarai motor, maka pengendaranya harus memiliki SIM dan juga menggunakan helm. Pengendalian sosial ini bersifat Aku. Ezra dulu aja. Preventif, Bu. Betul. Nanti kelompok 2 kasih poin ya. Soal kedua ya, cepat-cepat. Harus fokus ya. Siapa cepat dia dapat. Ya, Bu.
Ya, bisa. kepala sekolah, Ya. guru, Ya. murid. Enggak. Sama ya Bu? Salah. Ada yang lain? Oh, tata usaha Bu. Enggak. Enggak ada usahanya. Mebel, Yang di sekolah. kepala sekolah, Ya. guru BK. Wali kelas. Satu lagi. Guru. Apa ya? Satu lagi loh. Udah tuliskan Bu. Salah. Kepala usaha. Salah. Guru mata pelajaran. Security. Salah. Satu lagi. Apa ya? Namanya kepala sekolah. Iya. Kelompok 1 poin juga. Seri ya, seri. Oke, ibu aku bacakan soal ketiga. Ya Bu. Kita lanjut ya. Soal yang ketiga itu apa saja jenis pengendalian sosial? Desi. Pendidikan, agama, cemohan, Ada 6. Mohon. pendidikan, agama, cemohan, adat, Ya. Dua lagi. udah. Pendidikan, agama, adat, cemohan. Dua lagi. Ibu kasih clue-nya ya. Yang dia diusir dari Teguran. Nah, teguran juga. Ada satu lagi juga yang diusir dari lingkungannya itu artinya apa? Pengertian dari? Dikucilkan. Ya, betul. Oke, berarti kelompok 1 poin lagi ya. Kelompok 2 semangat lah. Ya Bu. Oke, ini pertanyaan yang keempat. Ya Bu. Siapa saja ahli yang ibu jelaskan tadi? Oke, isi duluan ya. Salarikan sama Elber. Ya, betul. Kelompok 1 poin lagi. Berarti sejauh ini kelompok 1 yang memimpin ya. Oke, ibu bacakan soal yang kelima. Siapa saja yang melaksanakan fungsi pengendalian sosial di pengadilan? Desi. Hakim. Ada 3. Jaksa. Betul. Mana sih kelompok 2 ini? Semangat. Kita lanjut ya soal yang ke-6. Ya Bu. Oke, soal yang ke-6 itu sebutkan 3 cara pengendalian sosial. Kami Bu. Oke, kelompok 2. Ada sosialisasi, ada penguatan, ada tekanan sosial Bu. Betul. Ya Bu. Sejauh ini masih kelompok 1 yang memimpin ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, apa tujuan pengendalian sosial? Ya Bu. Oke, Juni. Untuk terciptanya ketertiban sosial. Betul. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. Sebutkan lembaga pengendalian sosial. Oke, Grace. Ada sekolah, polisi, pengadilan, ada lembaga agama Bu. Betul. Sejauh ini kelompok 1 sudah 5 poin, kelompok 2 3 poin. Bola lagi kan Bu? Ya, soal yang ke-9 ya. Ya Bu. Dari aspek pelaksanaan teknik atau cara pengendalian sosial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang bersifat Saya Bu. Oke, Desra. Soal ke-9 itu dari aspek pelaksanaan teknik atau cara pengendalian sosial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu Desi. Preventif dan represif Bu. Betul. Nah, soal yang terakhir ini ya, cepat-cepatan. Alat apa yang digunakan polisi untuk melaksanakan fungsi pengendalian
pengendalian sosialnya? Grace? Yang ke-10, soal terakhir ini. Alat apa yang digunakan polisi untuk melaksanakan fungsi pengendalian sosial? Nah, kalau berdua Ezra? Hukuman sama atau sanksi, Bu? Betul, hukuman yang bersifat tegas dan juga tertentu. Oke, Bu. Bisa kita lihat ya dari sini hasilnya. Berarti bisa kita lihat dari sini ya, berarti kelompok 1 yang menang kuis hari ini. Tepuk tangan dong kepada kelompok 1. Nah, ini akan memberikan penghargaan. Ini jangan lihat dari nilainya ya, yang penting ibu ikhlas mengasih kalian. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu Desi. Di sini ibu ada lagi penghargaan untuk yang bisa membuat kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Siapa yang bisa membuat? Aku, Bu. Oke, Ezra. Kesimpulan materi dari pengendalian sosial itu kan, Bu, di mana pengendalian sosial ini adalah cara masyarakat untuk mencapai ketertiban sosial. Di sini juga pengendalian sosial ini memiliki dua sifat, ada preventif dan represif. Dan ada juga jenis-jenis lembaga pengendalian sosial, contohnya ada sekolah, polisi, pengadilan, adat, dan lembaga agama, Bu. Itu aja, Bu. Betul. Tepuk tangan dong untuk saudari. Sebaik dari kesimpulan dapat diambil pada diri bahwa dalam masyarakat pengendalian sosial itu perlu dilakukan, yaitu untuk mengikuti atau menaati aturan-aturan yang dibuat di tengah-tengah masyarakat. Dan di mana pada pengendalian sosial itu terdapat jenis lembaga yaitu ada sekolah, polisi, pengadilan, adat, dan lembaga agama. Dan yang itu tujuannya itu untuk terciptanya ketertiban sosial. Betul. Tepuk tangan kepada Desi. Bu, Makasih ya. waktu Ya. kita udah habis, Bu. Oh iya, udah habis. Materi kita juga udah habis kok. Udah habis. Ibu mau membuat kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulan hari ini itu bahwa pengendalian sosial ini sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam lingkungan masyarakat. Nah, pengendalian sosial ini juga memiliki anak-anak perhatikan itu ya. Nah, pengendalian sosial ini juga memiliki tujuan untuk tercapainya ketertiban sosial supaya masyarakat itu memiliki perasaan aman dalam menjalankan peranannya. Sekian dari materi kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.